Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Sinta. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai garis dan sudut pada subbab hubungan antar sudut. Yang akan kita pelajari pada video ini itu hanya dua, sudut berpelurus dan sudut berpenyiku, serta sudut bertolak belakang. Nah, untuk hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar akan Ibu bahas pada video berikutnya. Oke, langsung mulai saja ya. Sudut berpelurus. Sudut berpelurus, kita perhatikan pada gambar ini ya. Nah, di sini ada sudut AOB, ini. Sudut AOB itu dibentuk dari dua sudut, yakni sudut AOC dan sudut COB. Kedua sudut tersebut saling berdampingan sehingga ketika kita jumlahkan nilainya, kedua sudut tersebut hasilnya adalah 180 derajat. Kita lihat di sini sudut AOB itu kan garis lurus, di mana kalau garis lurus ya otomatis nilai sudutnya adalah 180. Ya, jadi sama saja ya maksudnya ya. Nah, kalau kita tulis dalam kalimat matematika, maka akan menjadi sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan sudut AOB. Sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 adalah A derajat. Sudut COB nilainya adalah B derajat sama dengan 180. Nah, ini adalah rumus baku untuk mencari salah satu sudut yang saling berpelurus dengan sudut lain. Nah, ciri-cirinya kalau keduanya dijumlahkan hasilnya bentuk garis lurus ya, seperti ini. Selanjutnya adalah sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku merupakan penjumlahan dari dua sudut sehingga membentuk sudut siku-siku. Perhatikan pada gambar di samping. Di sini ada sudut AOC dan sudut COB. Ya, sudut AOC dan sudut BOC. Kalau kita jumlahkan keduanya akan membentuk sudut AOB. Yang kita tahu di sini sudut AOB itu adalah siku-siku. Kalau sudut siku-siku nilainya adalah 90 derajat. Sehingga sudut AOC ditambah sudut BCOB sama dengan sudut AOB. Sudut AOC nilainya tadi X derajat, lalu sudut COB nilainya adalah Y derajat, sama dengan tadi nilai sudut AOB adalah 90, kita tulis. Sehingga kalau kita mencari salah satu sudut yang saling berpenyiku dengan sudut lain, maka rumusnya adalah ini ya. Selanjutnya adalah saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang adalah sudut yang saling membelakangi. Sudut bertolak belakang memiliki nilai sudut yang sama. Nah, mari kita perhatikan gambar ini. Di sini ada sudut AOB. Nah, dia bertolak belakang dengan sudut DOC ya, karena saling membelakangi ya di sini sudutnya. Sehingga sudut AOB itu sama dengan sudut DOC. Jadi otomatis nilai sudut AOB itu sama dengan nilai sudut DOC. Contoh, misalkan sudut DOC nilainya adalah 30, maka nilai sudut AOB juga 30 derajat. Nah, adakah sudut lain yang saling bertolak belakang selain AOB dan DOC? Ada, yaitu sudut, bentar Ibu ganti dulu, yaitu sudut BOC yang bertolak belakang dengan sudut DOA. Sehingga sama. Oke, selanjutnya adalah hubungan sudut yang saling bertolak belakang dan berpelurus. Nah, kita balik lagi ke gambar awal. Di sini ada sudut COD
yang bertolak belakang dengan sudut AOB. Ya, AOB atau BOA, sama saja ya. Nah, sudut COD itu juga saling berpelurus dengan sudut COB. Sehingga ini sudut COB ya, kan saling berpelurus tuh. Nih. Sehingga sudut COD ditambah sudut COB hasilnya adalah 180. Nah, rumus seperti ini tuh nanti akan berguna ketika kalian menemukan soal-soal yang terkait dengan sudut yang saling berpelurus sekaligus bertolak belakang. Nah, yuk kita langsung ke contoh soal memahami aplikasi masing-masing dari ketiga rumus yang sudah Ibu jabarkan. Contoh soal 1. Perhatikan sudut berpelurus pada gambar di samping. Jika sudut COB sama dengan 34 derajat, berapakah besar sudut AOC? Kita ketahui di sini sudut COB itu sama dengan 34 derajat. Kalau kita lihat di sini kedua sudut ini kan saling berpelurus ya. Sehingga kalau kita pakai rumus yang sudah tadi Ibu jelaskan, maka sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat. Sudut AOC ditambah sudut COB, tadi nilainya berapa? 34. Kita tuliskan di sini 34 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut AOC sama dengan 180 derajat, 34-nya kita pindah ke ruas kanan. Tadinya di ruas kiri itu dia positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Berlawanan ya. Jadi sudut AOC sama dengan 180 kurangi 34 sama dengan 146 derajat. Oke, contoh soal selanjutnya. Perhatikan gambar di samping. Tentukan nilai X dan besar sudut SPR. Oke, di sini adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Maka, kita pakai rumus yang sudah Ibu jabarkan, di mana sudut SPR, kalau kita jumlahkan dengan sudut RPQ, ini sudut RPQ, hasilnya adalah 90 derajat. Karena saling berpenyiku keduanya, maka tadi besar sudut SPR itu 8X. Kita pindahkan ke sini. Lalu besar sudut RPQ adalah 10X derajat sama dengan 90 derajat. 8X ditambah 10X, kita cukup tambahkan angkanya saja ya, karena variabelnya udah sama. 8 ditambah 10, 18. X derajat sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat dibagi 18. X sama dengan 5 derajat. Sekarang kita cari besar sudut SPR. Besar sudut SPR itu kan di sini adalah 8X. Kita tulis. 8X itu sama dengan 8 dikali X derajat. 8 dikali X derajat, X-nya kita tadi udah temu hasilnya 5, maka kita tulis 5 di sini, 5. 8 dikali 5 sama dengan 40 derajat. Oke, sudah ketemu, nilai X adalah 5 derajat dan nilai sudut SPR adalah 40 derajat. Soal selanjutnya, contoh soal 3, perhatikan gambar di samping. Tentukan nilai sudut X dan besar sudut DEC. Nah, di sini kita lihat nilai X. Di sini kan terdapat nilai sudut yang belum sempurna ya, masih dalam bentuk variabel, jadi kita nilai X-nya. Nah, kita lihat di sini nilai X itu kan terdapat pada sudut BEC. Ya. Dan kita cari hubungannya dengan sudut yang sudah ada di sini. Di sini kan diketahui sudut DEA itu kan sama dengan 73 derajat. Lalu sudut CEB sama dengan 5X min 27 derajat. Sudut DEA itu bertolak belakang dengan sudut CEB.
Sehingga nilai sudut DEA itu pasti akan sama dengan nilai sudut CEB. Nilai sudut DEA itu kan 73 derajat. Kita sama dengankan dengan nilai sudut CEB, nilainya 5x min 27. Artinya 5x min 27, kita balik 5x min 27 derajat itu sama dengan 73. Nah, kita tulis di sini 5x min 27 derajat sama dengan 73. 27-nya kita pindah ke ruas kanan. 5x sama dengan 73. Tadinya di ruas kiri, dia itu min. Kalau pindah ke ruas kanan, 27-nya jadi plus 27. 5x sama dengan 73 tambah 27, 100 derajat. Jadi x sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Sehingga nilai x sama dengan 20 derajat. Sekarang kita akan mencari sudut DEC. Selanjutnya kita akan mencari besar sudut DEC. Nah, kita lihat di sini sebesar sudut DEC. Sudut DEC itu saling berpelurus dengan sudut apa? Ya, ketika ini sudut DEC ini, itu akan membentuk garis lurus dengan sudut apa? Kita tarik garis ini ya. Iya, dengan sudut DEA. Jadi dapat kita tulis sudut DEC itu berpelurus dengan sudut DEA. Sehingga sudut DEC ditambah sudut DEA sama dengan 180 derajat. Sudut DEC kita tetap tulis lagi, ditambah berapa besar sudut DEA tadi? Iya, 73 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut DEC sama dengan 180 derajat dikurangi 73. Berarti besar sudut DEC adalah 100. Kita cari dulu pakai pengurangan bersusun. Ya, 0 dikurangi 3 nggak bisa, kita pinjam depannya. Jadi 10 kurangi 3, 7. Ini karena udah dikurangi 1, jadi 7. 7 dikurangi 7, 0. Satunya turun. Jadi hasilnya adalah 107 derajat. Oke, mudah bukan cara mencarinya? Sekian dulu materi dari sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut yang bertolak belakang. Semoga kalian paham. Jika belum paham, silakan tulis di kolom komentar mana yang belum kalian pahami. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai sudut di antara dua garis sejajar. Assalamualaikum.